Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah diketahui bersama bahwa ada dua hal yang sangat erat dengan kehidupan seseorang, keadaan lapang dan keadaan sempit. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan cara supaya Allah Subhanahu wa taala mengenal seseorang dan menolongnya di saat keadaannya sempit. Caranya ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddati. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya di saat keadaanmu sempit. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di saat keadaanmu lapang. Marilah kita perkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi perintah-perintahnya di saat keadaan kita lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat keadaan kita sempit. Marilah kita perkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi larangan-larangannya di saat keadaan kita lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat keadaan kita sempit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan lapang yang dikaruniakan kepada seseorang itu termasuk nikmat yang patut disyukuri. Oleh karena itu, taatilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah larangan-larangannya di saat keadaan kita lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat keadaan kita sempit. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi di saat keadaan kita sempit. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita di saat keadaan kita sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Telah diketahui bersama bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, ketika kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, berarti kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap kesusahan. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh kepada umatnya dalam masalah ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang bepergian. Suatu saat mereka bermalam di gua dan jatuhlah batu besar dari suatu gunung yang menutupi gua tersebut. Mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amalan soleh kita. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia.
Aku enggan memberi minum susu di malam hari kepada siapapun, baik itu keluargaku atau budakku sebelum keduanya. Suatu hari aku mencari kayu, dan ketika aku pulang ternyata keduanya sudah tertidur. Lalu aku memerah susu, dan aku mendapati keduanya sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan susu perahan yang aku perah kepada keluargaku dan budakku. Aku menunggu hingga keduanya terbangun, dan ternyata mereka bangun ketika subuh. Dan gelas yang berisi susu perahan yang aku perah itu masih berada di tanganku. Dan ketika mereka bangun, barulah mereka meminumnya. Ya Allah, jikalau aku melakukan itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang menimpa kami berupa batu besar yang menutupi gua ini. Batu besar itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar. Nabi SAW melanjutkan kisah tersebut. Orang kedua berkata, "Ya Allah, dahulu ada sepupuku yang kusukai. Aku sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Suatu saat ia mendatangiku karena butuh uang, dan aku memberikan kepadanya 120 dinar dengan syarat ia mau tidur denganku alias berzina. Ia pun mau, dan ketika aku hendak menyetubuhinya, ia keluarlah dari lisannya, 'Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar.' Ini adalah bahasa kiasan yang maksudnya perbuatan ini halal dengan nikah, bukan berzina. Aku pun kaget dan pergi meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling kucintai. Dan aku membiarkan dinar yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jikalau aku melakukan itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang menimpa kami berupa batu besar yang menutupi kami ini." Batu besar itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Nabi SAW melanjutkan kisah tersebut. Orang ketiga berkata, "Ya Allah, dahulu aku memperkerjakan beberapa pegawai. Aku memberikan upah kepada mereka kecuali satu orang yang tidak mengambilnya. Aku pun mengembangkan hartanya hingga banyak. Suatu saat ia mendatangiku dan berkata kepadaku, 'Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku dahulu?' Aku menjawab, 'Setiap yang kamu lihat berupa unta, sapi, kambing, dan budak, itu semua hasil upahmu yang sudah kukembangkan.' Ia mengatakan, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda.' Aku mengatakan, 'Aku tidak sedang bercanda.' Lalu aku mengambil harta tersebut dan menyerahkan kepadanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku melakukan itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang menimpa kami berupa batu besar yang menutupi kami ini, dan gua itu pun terbuka dan mereka bisa keluar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang barusan kami sampaikan itu mengandung faedah yang sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan karena ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan terkabulnya doa. Di mana ketiga orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan soleh mereka, dan doa mereka pun terkabul. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala nudhi'u ajral muhsinin." Kami tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, dari kisah orang kedua tampaklah kebenaran sabda Nabi SAW bahwa menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan para pemuda yang sudah mampu menikah supaya menikah. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu abghadu lil basar wa ahsanu lil farji." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena hal tersebut bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.